terlalu banyak kenangannya sih buat gue. Potkit ya. Potong sisa dikit, tapi bukan potong dikit, potong sisa dikit. Gue pengen turn back di masa itu kan, yang ceper tuh keras, jalannya gini-gini segala macem. Ketika gue nyetir mobil ini, gue ngerasa ini mobil gue gitu. Kalau nyetir mobil lain gue biasa ya, nyetir biasa lah, kayak pulang pergi kantor dan lain sebagainya. Biasa aja, nggak ada rasa yang oh ini mobil gue banget nih gitu, nggak ada. Dari mobil ini gue belajar banyak namanya sosialisasi, pertemanan dari tongkrongan, gimana gue bisa membawa diri sampai gue yang sekarang ini ya dari berangkatnya salah satunya dari mobil ini. Selamat datang di How to Treat Your Car, biar dompet sempit yang penting modif kita lancar. Hari ini kita lagi sama siapa, mobil apa, dan tahun berapa ini Om? Gue Dika, di Instagram gue namanya Mahardika Alfian. Mobil gue All New Corolla tahun 96. Oh 96, jadi bener-bener generasi pertama? Generasi ke-10, generasi ke-8 kalau Corolla. Oh bukan, maksudnya tahun pertama. Tahun pertama ya? Tahun pertama sebelum facelift, Greco setelah Greco. Sebenarnya paling mudanya tuh tahun berapa ya Greco? 95? Greco gue dulu punya 95. Paling mudanya? Paling mudanya. Berarti ini paling tuanya dari ANC? Betul, ini paling tuanya kan generasi pertama ANC. Setelah 95 Greco selesai, dilanjut sama ini. Oke. 96 pertengahan. Greco juga masih ada sih yang 96 awal-awal mungkin masih Greco ya. Tapi produksi 95 kali ya? Last stoknya Greco. Oh iya. Om beli dari tangan pertama ini? Dari tangan pertama, bekas orang tua kebetulan. Gokil banget. Berarti bener-bener nggak pernah kepegang orang lain ini ya? Sempet kepegang orang lain. Saudara gue juga sih yang beli. Terus kebetulan gue ada rezeki tahun 2015 ya kalau nggak salah, gue buyback lagi ya. Oke. Kenapa Om waktu itu, sebelum kita ngomongin modifan, kenapa akhirnya lu udah jual, lu beli lagi? Terlalu banyak kenangannya sih buat gue. Gue sekolah SMA pakai mobil ini, bahkan SMP pun gue udah mulai pakai mobil ini. Ini tidak untuk dicontoh ya kalau SMP ya. Apa-apa sih karena pergaulan ketika itu gitu kan. Lu punya nama juga sih, gue kasih nama Marlena nih mobil. Marlena? Seorang wanita? Seorang wanita. Oke, ada arti namanya tahun 90-an gitulah. Kayak si manis jembatan Ancol lah ya. Aduh takut. Kemarin baru syuting Corolla si manis Om. Punyanya Andi FCHR itu. Nah itu mobil benar-benar syuting untuk si manis jembatan Ancol. Oh ya? Si manis duduk di situ. Waduh. Ini apa aja yang diubah dari standarnya sampai sekarang? Kalau yang gua ubah dari awal gua pegang mobil ini kembali adalah potkit ya. Potong sisa dikit, tapi bukan potong dikit, potong sisa dikit. Bukan potong per, tapi potong sampai sisa dikit. Oke. Gue pakai pernya aftermarket, merek APM. Oke. Untuk ke-4-4-nya, potong sisa dikit beneran, makanya jadi sependek ini. Pokoknya gue pengen mobil ini seambles mungkin dengan budget seminimal mungkin gitu. Tapi kalau jari masuk udah nggak bisa kan Om? Nggak bisa, jari masuk nggak bisa. Oke, mereknya aftermarket, APM. Potong sampai habis. Potongnya sisa dikit lah. Gue ngerjain di di sini nih, deket sini gue lupa namanya apa ya. Akyong ya kalau nggak salah ya. Akyong apa Akong? Oh Akyong, sorry. Akyong tahun 2016 gue kerjain. Terus untuk sektor kaki-kaki lainnya, busing arem semua gue ganti poliuretan supaya lebih kuat nahan lah ya, namanya mobil ceper kan. Akan banyak gesekan di situnya gitu takutnya. Jadi udah gue custom poliuretan semua. Om, bukankah lebih murah kalau Om pakai per kayak bekasan apa gitu? Cuman gue lebih APM tuh punya karakter sendiri yang nggak terlalu mantul ketika dipotong gitu. Jadi mobilnya ceper, tapi ceper zaman gue pengen turn back di masa itu kan, yang ceper tuh keras, jalannya gini-gini segala macem. Sampai gue berasa turn back tuh di masa itu. Akhirnya gue sekarang dengan kenyamanan lebih nyaman sedikit lah ya, karena pinggang juga udah mulai berumur ya kan. Udah agak dikurangin udah agak dikurang-kurangin ya, udah tetap mantul tapi nggak terlalu yang kayak dulu mantul banget gitu. Nggak sih. Oke. Nah ini dari beberapa yang diubah tadi, apa yang bikin dia jadi akhirnya lebih nyaman sekarang? Jadi lebih nyaman jarak stopper ya, gue
mainin. Jadi dari per standar ini kebetulan stoppernya pakai sendal jepit ya. Sendal jepit Swallow gitu lumayan sering denger tuh di Avanza kan banyak ya. Banyak di Kijang juga banyak tuh. Apa namanya? Jadi bisa si pernya bisa main lebih banyak dia. Cuman juga kayaknya udah mulai habis sih stoppernya, makanya udah mulai agak geluduk-geluduk. Untuk kaki-kaki lain sih aman sih insya Allah. Nah ini kalau yang aku dengar suara dakduk dari sebelah kiri itu apa yang mentok Om? Nggak ada sebenarnya, itu karena ya tadi mungkin stopper habis itu. Udah mulai habis stoppernya, belum sempat ngecekin lagi sih gue. Bukan ada tabrakan dari fendernya ya? Nggak ada. Oke. Udah nabrak ke inner fender, dan inner fendernya juga udah mulai agak bolong ke kikis. Jadi sekarang udah nggak nabrak lagi. Karena udah bolong. Karena udah mulai bolong. Udah gitu. lewat. Udah lewat, betul. Masa-masa kritisnya udah lewat dia. Ini kan Om lumayan panjang ya untuk permainan scene di mobil ini. Menurut Om ini termasuk mobil yang susah gak sih buat nyari fitment cocoknya? Fitment cocoknya karena godnya dia kecil kali yang di belakang, jadi agak tricky sih nyari. Waktu itu ya dulu tuh agak tricky nyari velgnya. Kalau sekarang karena referensi internet udah banyak kan. Jadi menurut gua sih aman sih harusnya kalau sekarang. Kalau dulu kan agak susah, kita cari hunting di Tanah Abang kan offsetnya agak-agak bingung ya nyarinya. Apa yang ternyata Babe juga bingung offsetnya gimana. Apa yang ternyata lu ketemu pas lagi modif kaki-kaki ini Om, yang kayak ternyata ini loh gitu Om, yang di mobil lain belum pernah kejadian? Kalau di sini sih hampir sama ya sama ya? Mobil lain, nggak ada yang apa namanya bikin bingung gitu, kayak nggak ada sih kalau di Corolla ini. Sama aja. Cuman God dia agak kecil aja yang belakang. Sorry Om, sedikit ya, God itu maksudnya apa sih yang dimaksud Om? God itu maksud gua ruang fendernya. Ruang fender belakang. Agak lebih kecil ya? Agak lebih kecil dia, karena kalau kita bikin offsetnya kepala 4 misalkan dengan lebar 7 tuh akan mentok ke mangkok sok dalam. Sedangkan kalau dibikin offset 30-an, mentok sama bibir fender di bagian luarnya. Serba salah. Makanya untung sekarang pilihan ban kan banyak ya. Jadi ya lebih bisa lah, agak ditarik-tarik dikit gitu. Ya kalau pengen enak sih nyontek aja ya dari spek ini. Nyontek aja, boleh Om ya? Boleh banget. Tapi tolong dikasih terinspirasi dari siapa, bener gak Om? Terinspirasi dari siapanya sih? Terinspirasi. Maksudnya kalau misalnya nanti ada yang mau nyontek, tolong ditulis lah boleh. Kan ini capek-capek ya. Boleh. Berapa kali ngebikin, berapa kali salah, bener dong Om? Iya bener. Jadi semoga teman-teman juga ikut apresiasi ini ya. Betul. Oke. Nah kita kalau ngomongin soal kaki-kaki, velg dan bannya nggak kalah keren. Ini velg apa, spek apa, dan ban apa, spek apa? Velg gue pakai Advan RG, ring 16, lebar 7, offset 35. Terus bannya gue pakai Acelera PHIR, ukurannya 195/45, ring 16. Oke. Nah, itu berarti dua spek ini termasuk ada yang barang langka, Gom? Barang langka ketika itu nyari bannya yang susah. Oke. Waktu gue modif pertama ya. Kalau sekarang sudah banyak sih bannya yang jual banyak. Kalau dulu hanya di toko-toko ban tertentu lah. Dan emang berarti udah bukan spek yang susah sih ban sama velgnya? Udah bukan. Udah bisa ditemuin ya? Udah bisa ditemuin sih. Oke. Oh ini ternyata pendek banget ya Om. Di depan tuh kayak rasanya masih agak tinggi gitu ya. Cakep, tinggi. Ternyata ini bawahnya deknya rendah banget. Bawahnya deknya rendah banget, betul. Ground clearance-nya rendah banget. Gila sih. Kalau kata orang sekarang sih ground clearance ya. Tapi ini mentok-mentok aman ya Om ya? Mentok ya dibikin aman aja. Ini warna apa sih Om kalau di STNK? Kalau di STNK sih warna biru metalik. Biru metalik ya? Metallic blue. Tapi metallic blue kayaknya jadi banyak ya Om, bingung ya bedainnya ya? Jadi banyak, jenis-jenisnya jadi banyak dia. Metallic blue-nya. Ada yang biru BMW. Iya, ada biru BMW ada. Emang tergantung vendor catnya juga kan ya? Iya sih. Oke. PR-nya apa sih Om punya mobil ini? Sedikit aja sebelum kita lanjutin lagi. PR kalau buat Corolla ini dengan mesin 4 AFE ini, PR-nya sih ya PR part fast moving ya. Kayak misalkan kaki-kaki yang ya mungkin mulai dibilang cepet lemah sih enggak juga ya. Karena kan harganya juga masih bisa dalam jangkauan lah menurut gue. Untuk PR lebih lanjutnya apa ya? Mungkin selang power steering yang sering rembes kali ya.
Oh iya ya. Iya, berarti sama dong ya penyakitnya sama Greco ya? Agak sering. Iya sama, karena kan mesinnya plek-plekan nih, cuma ganti baju doang sebenarnya. Dari mesin sama kaki-kaki tuh agak mirip lah. Kukira kok ini mobil manja banget, ternyata gitu. Kemarin habis servis ini belum ada setahun, ini lagi loh berat lagi. Iya, power steering lagi kan. Ternyata sama ya, sama. Oke. Nah itu dia kalau sebaiknya sih kalau menurut gue ketika lu pakai mesin 4A ini, baik Greco maupun si all new ini, alangkah baiknya saat lu memutar setir harus sambil gerak gitu. Udah lampu diubah atau enggak? Gue lampu masih pakai standar, cuman bohlamnya aja yang gue ganti ya, kondom kuning Philips, made in France. Wow, nice. Itu doang sih. Kalau knalpot? Nggak, knalpot masih standarnya. Gue agak kurang suka yang berisik soalnya kebetulan. Oke, berarti memang pengen nikmatin 90s-nya. Betul. Dan gue ada sedikit misleading soal ANC tau? Gimana? Karena gue pikir ANC itu keluar tahun 2000-an. Tahun 2000-an ada. Beda lagi ya? Beda lagi. Oh, makanya kayak yang AS112 kode bodinya. Oh iya, kan kalau Greco 101. 101 betul. Ini 111. 111. Yang 2000-an 112. 1800 cc. I see. Berarti jaraknya pendek banget ini pendek umurnya. Banget. Ini cuma 2 tahun yang ini. Karena kan dia emang dibangun pas Krismon ya dulu ya, jadi banyak fitur-fitur yang disunat. Ngomong-ngomong ya Om, ini kaca film di 0 ini. Iya, gue nggak pakai kaca film nih. Ini kenapa nih Om? Emang pengen stylenya kayak gini atau? Ya style males aja warna lain. Pengen style kaca bening sih, dulu sempet. Gue pengen kromek cuman nggak punya duit, terus gue ijoin nih kaca film dulu. Tapi kan ada yang mendingan diijoin dikit. Diijoin dikit, terus kalau lama-lama gue bosen ya bening aja deh. Udah gue copot semua kaca film, nggak pakai kaca film. Interior apa aja yang diubah? Gue cuman ganti Nardi Torino sama ngasih stiker lucu itu ya, khusus wanita di dashboard gue. Aku wanita dong. Tapi lucu banget Om. Ini maksudnya nempel kayak gini. Ini dapat dari mana Om? Beli di S Hardware gue kebetulan. Ini buat WC ya? Oh harusnya WC. Oh astaga, lucu banget. Nggak. Tapi ini radio memang asli, kayaknya bukan. Aslinya Fujitsu 10. Oke, ini new nih. Baru dengar nih. Jadi ANC datang ke sini ngebawa head unit mereknya Fujitsu 10. Fujitsu 10 betul. Mulai dari ANC 96 dia udah Fujitsu 10. Nah, kalau grid kalau nggak salah masih Alpine sih, grid gue dulu Alpine. Oke. Nah, gue kira harusnya Alpine. Fujitsu 10 untuk yang SEG-nya ya. Ini kan trim SEG. Kalau yang trim XLI-nya kalau nggak salah Alpine, masih Alpine. Yang sama kayak dipakai di grid gitu. Jadi dia belum CD changer dan lain sebagainya. Kalau yang Fujitsu 10 ini udah ada 6 CD changer dia di belakang. Ini masih hidup atau enggak Om? Ini kebetulan lagi mati. Oh lagi mati ya. Tapi sayang juga sih kalau diganti ya orinya. Sayang juga, biarin deh. Ini sebenarnya nggak mati head unitnya, cuman waktu itu gue sempet ganti, terus gue pengen kembaliin ke orisinilnya lagi. Jack belakangnya nggak gue colokin. Oh jadi males lagi bongkar lagi ya? Iya jadi males lagi ganti jack dan lain sebagainya. Udah biarin aja lah, asal nempel aja gue bilang. Dan sisanya sih standarnya ya, ini sisanya standarnya. Ada kotak di sini, ada tempat rokok. Kursi juga masih enak nih Om. Kursi ya lumayan lah. Ini Om simpen untuk jadi kolektor item. Apa memang sengaja sayang aja gue simpen gitu Om? Karena sayang aja sih, gue nggak ada niat ngoleksi atau apa gitu. Buat karena harganya sampai tinggi baru di. Enggak juga sih, nggak ada niatan ke situ sih. Pokoknya gue sayang banget sama nih mobil ya. Ya udah gue simpen aja jadinya. Nggak ada niatan akan jadi tinggi atau akan tergoreng gitu, enggak sih. Luar dalam ada yang ketinggalan nggak modifannya? Nggak ada sih, sementara itu nggak doang ya? Modifan gue. Alasannya apa waktu itu? Selain nostalgia ya? Selain nostalgia tuh apa ya? Ketika gue nyetir mobil ini, gue ngerasa ini mobil gue gitu. Kalau nyetir mobil lain gue biasa ya, nyetir biasa lah, kayak pulang pergi kantor dan lain sebagainya. Biasa aja, nggak ada rasa yang oh ini mobil gue banget nih gitu, nggak ada. Biasa aja gitu. Kayak ada keterikatan batin aja gue sama nih mobil. Jadi ya gue gimana caranya gue buyback lagi lah ketika itu. Paling jauh nih mobil kemana Om? Paling jauh ke Jogja sih, dengan Jogja, kondisi ya? ceper gini paling jauh ke Jogja. Oh gila itu banget. Tahun berapa ya, gue itu nembak cewek ke Jogja. Wow. Mudah-mudahan bini gue nggak nonton ya dulu sih, taunya abis itu ditolak. Oh iya? Iya. Sampai Jogja? Sampai Jogja. Udah ceper begini, sampai Jogja, effortnya gede, ditolak. Iya. Kurang ajar ya. Oke, waktu itu rasanya gimana Om nyetir mobil seperti ini sampai ke Jogja?
Ya have fun aja sih. Dulu awal-awal ada tol Trans Jawa tuh gue nyobain sampai Jogja. Karena mungkin gue belum pernah ngalamin seceper ini om. Bukannya rasanya lebih menyakitkan punya mobil ceper dipaksa untuk capai Jogja, kan deg-degan dan sakit kan dengar suara gerak-geruk, serak-serok gitu. Cuman gue kebetulan udah akrab sama suara itu ya. Udah cuek aja gitu. Oke, jadi ya udahlah, udah biasa santai cuek aja. Udah nggak ada next project atau next project ya paling ganti-ganti pelek aja sih. Bosen ganti gitu aja. Tapi buat fitment udah untuk puas. Fitment udah puas. Oke. Udah cukup puas gue. Oke. Dan cerita apa sih yang paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini om? Cerita yang paling nggak bisa dilupain sama mobil ini ya pacaran sama bini gue. Oh iya. Itu pertama. Yang kedua, dari mobil ini gue belajar banyak namanya sosialisasi pertemanan dari tongkrongan. Gimana gue bisa membawa diri sampai gue yang sekarang ini ya dari berangkatnya salah satunya dari mobil ini. Punya teman, relasi luas dan lain sebagainya. Ketika itu kan belum ada sosial media ya. Jadi ketika kita kalau lu mau bersosialisasi, kalau lu mau bersosialisasi, kalau lu mau tahu ngulik banget tentang mobil ya lu harus nongkrong dan datang ke tongkrongan itu gitu. I see. Dan memang harus ngerasain langsung. Iya. Oke. Dan jiwa-jiwa introvert tuh sebenarnya kebakar sih om ya. Betul. Iya. Betul. Dari yang punya jiwa introvert datang ke meet up tuh rasanya, aduh gue tuh ambivert apa introvert ya. Ya sama kayak sekarang kan banyak meet up nih, lu harus ya gimana caranya sopan lah ya, kenalan sama orang dan lain sebagainya. Kalau mobil ada yang ngalangin, lu harus gimana caranya ngomong. Ya itu secara nggak langsung nge-treat di kehidupan kita sih ya. Belajar menjadi manusia. Belajar jadi manusia lah. Oke. Nice. Emang banyak apalagi punya mobil 90s emang ngerasa banget sih om, mulai belajar terus jadi tahu tuh ternyata bunyi ini dari mana, bunyi ini dari mana, bengkel recommended gimana dan lain sebagainya. Gokil. Nah, kalau teman-teman mau lihat mobil ini, update-nya Instagramnya di mana sih om? Di Mahardika Alfian digabung. Mahardika Alfian digabung. Gokil. Dan teman-teman DHIKA. Kalau misalnya mau ada pertanyaan atau ini partnya beli di mana sih? Boleh DM aja langsung. DM ke Instagram. Boleh, banyak sih nanya gitu ya kebetulan. Ya. Apa yang paling dicari om dari mobil ini? Paling sering ditanya? Paling sering ditanya ukuran velg. Oke. Spek ban. Oke. Spek resep per dan shock breaker. Harusnya sih udah komplit. Harusnya udah komplit sih. dan selalu gue jawab sih biasanya kalau pas ini. Gitu aja om. Thank you ya om. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Like, comment, subscribe. Kalau teman-teman suka, nggak suka di dislike aja. Sampai ketemu di video how to treat your car lainnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah unik lainnya. Oke. Bye bye guys. Bye.